Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimah sidang jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini jamaah sekalian, pada pagi yang berbahagia ini, tidak ada yang pantas untuk keluar dari lisan-lisan kita melainkan kata-kata pujian, kata-kata kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari ini nikmat terus mengalir di dalam tubuh kita jamaah sekalian, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri tempat yang mulia ini. Kita seluruhnya berdatangan dari berbagai tempat. Tak terbedakan di antara kita, antara yang kaya ataupun yang miskin, antara yang berpangkat ataupun rakyat jelata, antara yang muda ataupun yang tua. Seluruhnya datang duduk bersimpuh di hadapan Allah hanya untuk beribadah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jamaah sekalian, kesyukuran, pengagungan, pembesaran hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas untuk dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ialah nabi yang membawa kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya ketauhidan. Ialah nabi yang menggulung tikar-tikar kesyirikan dan kemunafikan dan membentangkan permadani-permadani keislaman di atas muka bumi ini. Dan keselamatan tercurah kepada keluarga beliau, anak dan istri beliau, dan kepada para sahabatnya, terkhusus kepada Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dan begitu pula jemaah sekalian, semoga keselamatan tercurah kepada umatnya kita sekalian yang ada di sini dan saudara-saudara kita yang berada di luar sana. Ma'asyiral muslimin dan muslimah, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa waktu berlalu begitu
cepat. Tak terasa jemaah sekalian, Ramadan yang kemarin kita masih berada di dalamnya, kita masih bisa berpuasa di dalamnya, melakukan salat sunnah tarawih di dalamnya. Namun saat ini jemaah sekalian, Ramadan sudah pergi meninggalkan kita semua. Maka tidak ada yang kita harapkan jemaah sekalian, kecuali yang pertama, begitu keluarnya bulan Ramadan adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita, baik yang besar ataupun yang kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang zahir ataupun yang batin, yang disengaja ataupun tidak sengaja, seluruhnya kita berharap agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap jemaah sekalian, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Karena di atas muka bumi ini tidak ada satupun makhluk yang memiliki jaminan untuk bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Maka sungguh merugilah orang-orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun begitu keluar bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimah sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikatul Israel untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Allah berfirman, "Waja'atis sakha." Dan tatkala sangkakala itu ditiup oleh malaikat Israel, yauma yafirrul mar'u min akhihi, ialah orang pada lari dari saudaranya. Saudara yang ia cintai selama ini, ia lari dari saudaranya jemaah sekalian. Wa ummihi wa abi, ia lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dan ia lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap manusia diberikan kesibukannya masing-masing. Jemaah sekalian, pernahkah kita teringat tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hari kiamat? Tatkala ditiup trompet sangkakala pada hari kiamat jemaah sekalian, kita seluruhnya pada sibuk, sudah panik akan kemana kita akan melangkah. Karena seluruhnya gunung-gunung telah berkeping-keping, tanah bumi ini sudah hancur disebabkan karena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga jemaah sekalian, kita seluruhnya yang ada di sini tidak mendapatkan hari kiamat, karena pada hari tersebut adalah hari yang dimana tak satupun manusia yang mampu untuk selamat dari goncangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan di sebuah tempat yang begitu luas. Saking luasnya tidak ada manusia yang mampu untuk mencerna seluas apa tempat tersebut. Betapa tidak jemaah sekalian, manusia dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia yang paling terakhir, seluruhnya dikumpulkan di tempat itu, yaitu pada mahsyar, padang yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya kelak ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Di tempat itulah jemaah sekalian kita akan berkumpul, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan, dan kita akan diadili, mempertanggungjawabkan semua amalan perbuatan kita di dalam kehidupan dunia ini, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Seluruhnya tidak ada lagi rahasia. Ketika itu akan dibongkar seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf di kalangan ulama tentang berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar. Namun insya Allah pendapat yang kuat adalah kita akan berdiri selama 50.000 tahun untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jemaah sekalian dikumpulkan di tempat itu dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, dalam keadaan
atau tidak disunat, dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, apakah tidak akan melihat antara satu dengan yang lainnya, akan melihat auratnya?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jemaah, sungguh ketika itu adalah hari yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Puncaknya ketakutan pada hari itu jemaah sekalian, sampai-sampai seseorang pun tidak lagi peduli dengan hal-hal yang seperti ini, tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian, untuk saling melihat antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Apakah mereka termasuk orang-orang yang akan bahagia, yaitu surga Allah, atau malah justru sebaliknya akan menjadi orang-orang yang binasa dan sengsara di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di padang mahsyar juga jemaah sekalian, matahari itu didekatkan di atas kepala kita, sampai-sampai orang yang bersampingan pun itu tidak mendapatkan keringat yang mereka dapatkan masing-masing. Masing-masing memiliki keringat sesuai dengan amalannya. Kita bersampingan jemaah, namun bisa jadi di samping kita ada yang memiliki keringat sampai betisnya, ada yang bahkan sampai telinganya, ada yang bahkan sampai tenggelam dikarenakan keringatnya. Maka jemaah sekalian, dari matahari yang begitu panas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang senantiasa bermaksiat ketika hidup di dalam kehidupan dunia ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa dari panasnya matahari tersebut ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari terik panasnya matahari tersebut, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itulah yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimah sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli al-yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Jamaah sekalian, seorang pemimpin yang adil adalah orang yang spesial di antara kita. Mengapa? Karena pemimpin yang adil adalah orang yang didahulukan penyebutannya dibanding golongan-golongan yang lainnya yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang adil jamaah sekalian, ketika ia mampu untuk membahagiakan rakyatnya, niscaya dia adalah orang yang terbaik di antara kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat, adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itulah orang yang paling terbaik di antara kita jamaah sekalian. Nah, seorang pemimpin yang adil yang memiliki rakyat, ketika dia memutuskan suatu hukum yang mana hukum tersebut membuat rakyatnya bahagia, bermanfaat atas kehadirannya sebagai seorang pemimpin, niscaya dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Betapa tidak jamaah sekalian, satu orang saja yang kita buat bahagia, niscaya pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan ratusan jiwa yang kita buat bahagia, bahkan ribuan, bahkan jutaan orang. Sungguh luar biasa jamaah sekalian pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang pemimpin mampu untuk berbuat adil seadil-adilnya di hadapan para rakyatnya.
untuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, namun dia tidak melakukannya. Yang kedua adalah dia memiliki kesempatan untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang pemimpin di atas muka bumi ini yang berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaganya untuk memperbaiki agama rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya memperhatikan dunia rakyatnya saja, tapi juga memperhatikan akhiratnya, memperhatikan agamanya. Jika dia telah berusaha, berhasil ataupun tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dia telah berusaha. Maka apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan, huwa afdalu ahli zaman. Jika ada orang yang seperti ini, maka sungguh dia adalah orang yang paling terbaik, dia adalah orang yang paling utama di zamannya. Itu seorang pemimpin yang adil, jamaah sekalian. Begitu pula sebaliknya, jika kita menjadi seorang pemimpin yang tidak adil, maka kita akan menjadi orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Satu orang yang kita zalimi, jamaah sekalian, satu orang yang kita zalimi, kita akan berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, lebih baik kita membawa 70 dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita membawa satu dosa antara kita dengan manusia. Mengapa jamaah sekalian? Ketika kita diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa satu dosa antara kita dengan manusia yang lainnya, niscaya manusia tersebut pada hari kiamat akan menuntut kepada kita, akan mengambil semua kebaikan-kebaikan kita. Namun jika kebaikan kita telah habis, maka kita akan mengambil dosanya dan memikul dosa tersebut dalam melakukan perjalanan yang begitu panjang. Jamaah sekalian, apalagi yang kita zalimi bukan hanya satu orang, puluhan orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang yang kita sakiti. La ilaha illallah. Sungguh kezaliman yang sangat besar. Az-zulmu zulumati yaumal qiyamah. Sungguh kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Inilah bahaya menjadi seorang pemimpin yang tidak adil di atas kepemimpinannya. Maka kami sarankan bagi jemaah sekalian yang diberi amanah untuk menjadi seorang pemimpin, maka usahakanlah untuk menjadi seorang pemimpin yang adil seadil-adilnya untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita jamaah sekalian, orang tua yang umurnya 50 tahun, 60 tahun ke atas pergi salat berjamaah di masjid. Ini sudah wajar jamaah sekalian, sudah wajar di tengah kita, sudah dianggap biasa. Namun jamaah sekalian, bagaimana dengan seorang pemuda yang umurnya baru belasan tahun atau 20 tahun yang dengan mudahnya melangkahkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, membaca Al-Qur'an, memiliki akhlak yang baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Niscaya orang-orang yang seperti ini jamaah sekalian, masyarakat akan takjub dengan orang-orang yang seperti ini. Toh masih muda, sudah pakar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun takjub jamaah sekalian. Allah bangga dengan hamba-hambanya yang seperti ini. Di mana kebanyakan pemuda saat ini jamaah sekalian, kebanyakannya menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Menghabiskan waktunya untuk berfoya-foya, karena memang masa muda itu adalah masa-masa di mana nafsu seseorang tinggi, memuncak terhadap dunia, yang akhirnya ia lupa terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu jamaah sekalian, masa muda juga ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser anak kaki cucu Adam
hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Dan salah satu yang akan ditanyakan adalah masa mudanya, kemana ia pergunakan. Ketika masa mudanya ia pergunakan untuk hal-hal yang baik, kepada kebaikan dan ibadah, atau malah justru sebaliknya terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya ini jamaah sekalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang lelaki yang hatinya bergantung kepada masjid. Bergantung jamaah sekalian, dia cinta kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ia cinta terhadap masjid Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin salat berjamaah terus-menerus di dalamnya, ingin membaca Al-Qur'an di dalamnya, bahkan ingin tidur di dalamnya. Inilah jamaah sekalian salah satu lelaki yang hatinya terus bergantung terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seorang lelaki yang saling mencintai karena Allah dan berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta jamaah sekalian. Dia mencintai saudaranya bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, tapi dia mencintai saudaranya karena dia rajin beribadah kepada Allah, rajin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mencintai saudaranya. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul karena Allah. Artinya apa jamaah sekalian? Berteman karena Allah bukan berarti harus berdekatan terus. Walaupun kita berjauhan. Misalnya temannya di Papua dan yang satunya berada di Makassar. Ini tidak mengapa, yang penting hatinya dekat dan cinta yang dibangun di atas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang sesungguhnya jamaah sekalian. Dia tidak mencintai saudaranya karena hartanya yang banyak yang bisa ia manfaatkan. Maka jamaah sekalian, inilah dua orang lelaki yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang selanjutnya adalah warajulun da'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang kaya raya dan cantik. Maka lelaki tersebut mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang seperti ini butuh keimanan yang besar, karena wanita adalah fitnah yang terbesar bagi seorang lelaki. Maka jemaah sekalian, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala jika mendapatkan ujian yang seperti ini. Karena sungguh jemaah sekalian, kita terbebas dari maksiat itu disebabkan karena pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah yang hancur, fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah wanita juga jamaah sekalian adalah salah satu fitnah yang menghancurkan Bani Israel. Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna Bani Israel kanat fin nisa. Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita, karena sesungguhnya yang menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita. Jamaah sekalian, namun karena keimanannya ia mampu mengucapkan inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Golongan yang selanjutnya adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin faha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang lelaki yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Saking sembunyinya jamaah sekalian, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka inilah yang seharusnya kita lakukan jamaah. Ini yang seharusnya kita laksanakan ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan terang
Yang pertama, kita berinfak secara terang-terangan dengan tujuan untuk memotivasi orang lain agar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala pula. Dan yang kedua, kita boleh berinfak secara terang-terangan kalau ingin membayar zakat. Ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, maka ini dibolehkan untuk terang-terangan. Namun sebaiknya jamaah tatkala ingin bersedekah, sebaiknya disembunyikan itu sedekah supaya menjadi balasan yang nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan golongan yang terakhir adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aina, yaitu seorang lelaki yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala lalu meneteskan air mata. Dia jemaah sekalian berzikir mengingat Allah, ia takut terhadap dosa-dosa yang telah berlalu, ia ingat dosa-dosa saat dia masih muda yang akhirnya meneteskan air mata. Dia bangun di sepertiga malamnya, berwudu, melaksanakan salat, kemudian mengangkat tangannya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah pernah ia perbuat di dalam kehidupan dunia ini. Ia rela menahan ngantuknya di mana yang lain lagi sibuk dengan tidurnya, namun ia rela menahan ngantuknya hanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini juga jemaah sekalian akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian, sebelum kita mengakhiri khutbah yang singkat ini, dari 7 golongan ini jamaah sekalian, marilah kami mewasiatkan diri pribadi kami dan jamaah sekalian untuk menjadikan diri kita termasuk dari salah satu 7 golongan yang kami sebutkan tadi. Karena sungguh jamaah sekalian, panasnya matahari di padang mahsyar itu sangat panas. Saking panasnya jamaah sekalian sampai-sampai ada yang ditenggelamkan karena keringatnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang seperti ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita mengharap naungan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga 7 golongan ini jamaah sekalian kita termasuk di dalamnya dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk menjadikan diri kita termasuk dari 7 golongan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kaum mukminin dan kaum mukminah, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sebagai orang-orang yang beriman dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami. Fala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah jadikanlah pada hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana wa liwalidayyina warhamhuma kama rabbayana sigara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah,
dan anugerahkanlah kepada kami rahmat di sisimu, dan sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi karunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kebaikan di dalam kehidupan ini terhadap kami semua yang ada di sini, dan berikanlah kebaikan terhadap kami di alam akhirat, dan peliharalah kami dari api neraka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, hab lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, wa qurrata a'yun, sebagai penyenang hati-hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami seluruhnya yang ada di sini sebagai pemimpin atas orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan tolonglah agama kaum muslimin yang ada di atas muka bumi ini. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, berikanlah keamanan terhadap negeri kami yaitu Indonesia. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia. Ya Allah, tolonglah Islam dan tolonglah kaum muslimin yang berada di Indonesia. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum muslimin yang berada di Palestina, wa fi kulli badalil muslimin, dan di setiap negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Allahumma a'izzal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, wa adillah syirka wal musyrikin, dan hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin, wa dammir a'da'ad-din, dan bunuhlah, hancurkanlah, binasakanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan tolonglah kaum muslimin yang berada di Palestina. Allahumma hafazil Masjid Al-Aqsa min al-yahudil haqiqin. Ya Allah, jagalah Masjid Al-Aqsa dari kedengkian orang-orang Yahudi. Allahumma a'iddil Masjid Al-Aqsa ila rihatil muslimin. Ya Allah, kembalikanlah Masjid Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin. Allahumma tahhiril Masjid Al-Haram min al-yahudil ghasibin. Ya Allah, sucikanlah Masjid Al-Aqsa, sucikanlah Masjid Al-Aqsa dari kedengkian, dari cengkraman orang-orang Yahudi. Walahmi hauzatul Islam. Ya Allah, kokohkanlah kekuasaan Islam, kokohkanlah kekuasaan Islam. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami taubat yang semurni-murninya, yaitu taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu yaitu Islam. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubuna ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkanlah hati-hati kami ya Allah di atas ketaatan kepadamu. Rabbana Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni min azab jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab api neraka jahannam, wa min azabil qabr, dan berlindung kepadamu dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarril fitnatil masih dajjal, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan dan keburukan fitnah dajjal pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amalan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan untuk kita di luar daripada bulan Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.